Itu sebabnya Bapak Ibu, dari Golgota Tuhan mau kita tidak cuma hadir di papan nama gereja, tapi kita hadir di hati masyarakat. Orang-orang di sekitar kita lewat apa Bapak Ibu? Perbuatan nyata kita Bapak Ibu. Bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi juga jadi berkat dari Senin sampai Sabtu. Shalom, merdeka. Ya, senang sekali Bapak Ibu ya, hari ini spesial untuk kita semua, khususnya warga Indonesia ya. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kalau minggu lalu kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-97 tahun, hari ini kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tidak gagal fokus dengan kostum saya. Ini spesial khusus untuk kemerdekaan Bapak Ibu ya, jadi tampilannya sedikit berbeda. Bapak Ibu hari ini pakai merah putih, hari ini saya pakai biru, tapi batik Bapak Ibu ya, mewakili Indonesia. Dan hari ini Bapak Ibu saya tidak bawa teks proklamasi Bapak Ibu, ini teks untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, hari ini tanggal 17 Agustus saya yakin mungkin di jalanan sudah macet ya Bapak Ibu, karena semua orang hari ini upacara sekolah, instansi dan beberapa tempat mengadakan upacara. Dan hari ini Bapak Ibu, bahkan di bulan ini banyak orang yang berteriak merdeka. Ya, nah pertanyaannya sekarang Bapak Ibu ya, merdeka dari apa Bapak Ibu? Apakah kita merdeka dari kemiskinan? Saya rasa belum tentu ya Bapak Ibu ya. Apakah kita merdeka dari stres? Nah ini saya ragu Bapak Ibu kalau stres. Apakah kita merdeka dari cicilan? Wah ini mustahil Bapak Ibu ya. Oke, saya bercanda Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk naik pesawat. Nah naik pesawat imajinasi Bapak Ibu. Ya tenang, ini tiketnya gratis, Bapak Ibu tidak perlu check in dan tidak perlu takut untuk delay karena pilotnya Allah kita sendiri Bapak Ibu ya. Dan tujuan perjalanan kita hari ini dari sebuah bukit tandus di Timur Tengah ke negeri tercinta kita Indonesia. Ya, dan hari ini kita akan merenungkan sebuah perjalanan yang luar biasa Bapak Ibu, bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Golgota ke Indonesia. Dan Bapak Ibu harap pastikan sabuk iman Anda terpasang dengan baik, matikan semua sinyal pesimis dan aktifkan mode penyembahan. Penerbangan ini Bapak Ibu akan menempuh jarak 2000 tahun sejarah dari Bukit Tandus Yerusalem sampai ke kampung halaman kita. Dan judul perjalanan pagi ini Bapak Ibu, dari Golgota ke Indonesia. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata Golgota, ya saya yakin kita langsung ingat salib. Ya salib di mana Yesus disalibkan, tempat penderitaan tapi juga tempat kemenangan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita mendengar kata Indonesia, apalagi di bulan Agustus ini, kita langsung mengingat kemerdekaan semangat 45 Bapak Ibu dan segala rangkaian acara kemerdekaan. Tapi hari ini Bapak Ibu kita tidak hanya bicara soal kemerdekaan Indonesia, tapi soal kemerdekaan yang jauh lebih dalam. Ya, yang dimulai dari sebuah bukit yang bernama Golgota. Nah, Bapak Ibu, Yesus disalib adalah teladan pengorbanan kita. Sama seperti kemerdekaan Indonesia lahir dari pengorbanan para pahlawan kita Bapak Ibu. Tapi setelah merdeka Bapak Ibu, godaan terbesar bukan lagi dari penjajahan dari luar Bapak Ibu ya, melainkan dari egoisme dan korupsi yang ada di dalam. Karena itu Bapak Ibu, hari ini Kristus memanggil kita untuk memakai kemerdekaan yang kita terima ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk melayani. Nah Bapak Ibu, dari Golgota ke Indonesia berarti kita dipanggil untuk jadi pelayan bangsa dan bukan sekedar penikmat bangsa. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, ya, apakah karya penebusan Kristus itu di Golgota sudah berakhir atau sudah final? Hanya berakhir di sana atau justru itu adalah titik tolak, ada tujuan yang dititipkan buat
kita umat tebusannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari saya mengajak kita tidak hanya merayakan kemerdekaan secara nasional Bapak Ibu, tapi juga mau merenungkan apa hubungannya kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan yang Yesus bawa dari Golgota. Karena begini Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemerdekaan yang sejati tanpa salib Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, maka hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak kita melihat dan belajar bagaimana pengorbanan di Golgota itu menyalakan kemerdekaan sejati dalam hidup kita sebagai pribadi, gereja, dan bangsa. Nah Bapak Ibu, yang pertama saya membagi dalam 3 poin. Yang pertama Bapak Ibu, Golgota itu memberikan kita dan mengingatkan kita ada identitas baru dan misi yang baru. Nah Bapak Ibu, pertemuan kita dengan Kristus di Golgota itu tidak hanya mengubah siapa kita, tetapi juga untuk apa kita hidup. Itu kita perlu ingat Bapak Ibu. Golgota bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi titik perubahan identitas dan arah hidup kita untuk setiap orang percaya. Nah Bapak Ibu, dulu ada seorang bapak yang tinggal di negara yang kacau, penuh dengan peperangan, tidak ada perlindungan hukum, tidak jelas haknya sebagai warga Bapak Ibu. Nah, suatu hari ya dia pindah warga negara. Dia sudah resmi jadi warga negara baru di negara itu. Di negara yang damai, negara itu makmur, ya. Dan perubahan itu Bapak Ibu bukan cuma paspornya yang berubah Bapak Ibu, cara hidupnya, tujuan hidupnya, bahkan rasa tanggung jawabnya juga itu berubah. Ya, sekarang dia sungguh-sungguh menikmati hidupnya, damai di hatinya juga ikut mau menjaga dan membangun negaranya yang baru. Nah Bapak Ibu, ilustrasi ini atau gambaran ini dengan sangat menjelaskan juga dan sangat mirip dengan perjalanan iman kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Sebelum Golgota, sebelum Golgota, kita ini adalah hamba dosa Bapak Ibu ya. Kita ini terikat, kita rusak, kita ini hidup tanpa harapan. Tapi saat di Golgota, waktu Yesus membayar harga Bapak Ibu, itu memberikan kita kewarganegaraan yang baru di kerajaan Allah. Dan kemudian apa Bapak Ibu, kita mendapatkan identitas kita berubah, bukan lagi hamba dosa tapi sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini kita perlu ingat dengan jelas Bapak Ibu, dan perubahan ini selalu diikuti dengan satu tugas, yaitu misi yang baru. Nah Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membaca 2 ayat ini. Dari 2 Korintus 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Untuk bapak-bapak silakan membaca ayatnya yang ke-17 dan ibu-ibu membaca ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah Bapak Ibu, di sini saya mau mengingatkan kita bahwa identitas baru kita, terima kasih, identitas baru kita di dalam Kristus Bapak Ibu. Sekali lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengingatkan kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah Bapak Ibu, ini saya sedikit bagi saja Bapak Ibu ya. Saya coba mencari kembali apa yang dimaksud dengan ciptaan baru Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita itu bukan sekedar diperbaiki. Bukan Bapak Ibu, bukan cuma sekedar diperbaharui, tetapi kita tuh diciptakan secara total. Hati kita, pikiran kita, tujuan hidup kita itu diubahkan. Jadi Bapak Ibu, identitas orang percaya tidak lagi ditentukan oleh masa lalu. Oh karena keluarga saya dulu seperti ini, oh karena saya dulu begini dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu ya, tetapi oleh karena karya Kristus yang sudah mengubahkan. Nah Bapak Ibu, ini bukan sekedar perubahan label atau status. Ya, identitas baru berarti kita bukan lagi hamba dosa, tetapi anak-anak Allah. Cara berpikir kita diubahkan, nilai-nilai kita diperbaharui, tujuan hidup kita pun dipusatkan kepada
Kristus. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikerjakan Yesus di Golgota, Bapak Ibu? Ya, di Golgota dosa kita itu dipaku bersama Yesus. Di Golgota hidup lama kita itu berakhir. Di Golgota kita menerima kehidupan yang baru yang dibentuk oleh kasih dan kebenaran Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, titik itu adalah hara hidup kita pun juga berubah, bukan lagi hidup untuk diri sendiri Bapak Ibu, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Nah Bapak Ibu, kita tidak hanya menerima identitas baru Bapak Ibu, identitas baru ini juga diikuti dengan misi yang baru. Ayat 18 yang kita baca bersama-sama tadi, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Nah Bapak Ibu, saya menggarisbawahi telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Nah Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya Yunani mempercayakan itu dia pakai kata didomi. Ya ini kita belajar sedikit Bapak Ibu. Artinya apa? Memberi, menyerahkan atau mempersembahkan dan mempercayakan. Jadi maknanya itu tidak sekedar kita memberikan sesuatu Bapak Ibu. Ya, tidak memberikan sesuatu secara fisik tetapi juga menyerahkan otoritas kita, memberikan hak kita, mempercayakan sesuatu yang berharga kepada orang lain atau mengaruniakan dan menganugerahkan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya brankas yang isinya uang yang banyak, ya, kemudian kunci brankas ini sebenarnya Bapak Ibu bisa pegang sendiri. Ya, ini uang yang banyak Bapak Ibu ada di dalam. Ya, saat Bapak Ibu memberikan kunci itu misalnya kepada anaknya Bapak Ibu, ya, kunci itu tidak hanya sekedar diberikan, bukan hanya sekedar benda fisik yang Bapak Ibu berikan, tetapi juga mempercayakan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola uang itu dengan baik. Nah Bapak Ibu, ini sedikit gambaran dari kata ini dalam teks ini. Allah bukan hanya memberitakan, bukan hanya memberi kita berita tentang pendamaian, tetapi juga mempercayakan, melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu, jadi bukan sekedar memberi, tapi memang ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan ini adalah Bapak Ibu pemberian yang disertai tanggung jawab. Ya, seperti kunci yang dibarengi dengan amanat menjaga uang di dalamnya. Seperti ilustrasi yang saya berikan tadi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, kata mempercayakan dan menganugerahkan ini, Allah bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga mempercayakan misi. Ya Bapak Ibu, pendamaian itu kepada kita. Itu menandakan apa? Ada tanggung jawab yang Allah berikan. Bukan pemilik misi itu, tapi kita penerima mandat dari Allah. Nah Bapak Ibu, yang kedua apa yang dipercayakan Allah kepada kita? Kita dipercayakan Bapak Ibu. Nah menariknya Bapak Ibu, dalam teks ini Paulus itu tidak berhenti pada fakta bahwa kita sudah didamaikan. Ya tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Setelah menyatakan bahwa kita telah diperdamaikan, Paulus bilang begini, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, ada diakonia di sini Bapak Ibu. Nah, itu dari bahasa Yunani ya. Jadi dalam teks ini Bapak Ibu dikatakan bahwa diakonia, pelayanan tugas itu ya aktif melayani orang lain, tapi lebih dalamnya lagi mengurus dan menyampaikan sesuatu untuk diamanatkan. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, pelayanan apa? Pelayanan pendamaian. Ya, pelayanan pendamaian Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, itu pakai kata lage, ya, mendamaikan. Ya, pendamaian itu memulihkan hubungan atau mengubah status dari permusuhan menjadi persahabatan. Jadi kata ini Bapak Ibu dipakai untuk menggambarkan dua pihak yang tadinya bermusuhan, lalu hubungannya mereka dipulihkan menjadi akrab kembali seperti Allah dan kita manusia. Nah Bapak Ibu, kata ini bukan hanya berita yang kita terima Bapak Ibu, tetapi ada tugas yang kita bawa.
Itulah misi pendamaian. Maaf Bapak Ibu. Misi pendamaian yang berarti apa Bapak Ibu? Kita memberitakan kabar baik bahwa Allah telah mendamaikan manusia melalui Kristus. Itu tugas kita Bapak Ibu. Kemudian apa Bapak Ibu? Bukan hanya memberitakan tapi kita juga mempraktikkan pendamaian dalam hubungan antar manusia, memutus rantai kebencian, mengampuni, kita mengusahakan kerukunan. Jadi ini pesan Paulus Bapak Ibu sangat kuat untuk kita semua ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita sudah mengalami pendamaian itu Bapak Ibu, maka kita tidak lagi memandang orang lain itu sebagai musuh berdasarkan suku kah atau agama kah atau latar belakang kita. Kita menjadi pembawa damai. Ya, bukan pemicu perpecahan Bapak Ibu. Ini tolong diingat Bapak Ibu. Kita memandang konflik itu sebagai kesempatan untuk kita menunjukkan karakter Kristus. Nah Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 5 ayat 18 ini Paulus juga mau menjelaskan. Ada pesan Injil yang besar di dalamnya Bapak Ibu. Yang pertama, Allah itu mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Kemudian yang kedua, Allah itu memberi kepada kita tugas pelayanan untuk membawa pendamaian itu kepada orang lain. Nah Bapak Ibu, artinya apa dari kalimat ini Bapak Ibu yang dimaksudkan Paulus? Allah yang telah mendamaikan kita melalui Kristus sekarang mempercayakan kita sebagai pelayan yang membawa berita dan karya pendamaian itu ke dunia, ke tempat kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sejak awal mula ya dalam kejadian 1 manusia tuh diberi mandat. Namanya mandat budaya ya Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang di Kejadian 1, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, ya burung di udara dan lain sebagainya. Nah kita di situ Bapak Ibu dipanggil untuk mengelola bumi dan segala isinya. Tapi karena kejatuhan manusia ya mandat itu gagal dijalankan Bapak Ibu. Kita berubah dari penyembah di taman, ya dalam tanda kutip ini Bapak Ibu, menjadi penjara di taman, ya mengeksploitasi bumi demi kepentingan diri sendiri. Nah penebusan Kristus itu Bapak Ibu mengembalikan kita pada mandat itu, dari mandat budaya jadi mandat Injil. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Kita itu dimampukan lagi untuk merdeka. Merdeka untuk mengelola bumi, merdeka untuk mengasihi sesama, merdeka untuk hidup bagi Allah. Bahkan Bapak Ibu dalam drama besar Alkitab ya ada 4 babak, itu penciptaan, kejatuhan, penebusan dan pemulihan. Kita dipanggil jadi agen restorasi atau agen pemulihan Bapak Ibu ya. Nah dan di kayu salib Bapak Ibu, ini pesan penting buat kita semua seperti yang kita baca tadi dari bacaan pertanggapan. Yesus itu mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Identitas kita lagi itu tidak ditentukan oleh suku, oleh kelas, oleh status. Tapi kita semua itu sama Bapak Ibu, kita sama-sama umat Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di kayu salib Yesus itu bukan hanya mati untuk dosa kita Bapak Ibu, tapi ia juga merobohkan tembok pemisah ya yang memisahkan manusia. Nah Paulus berkata Bapak Ibu dalam Efesus 2, Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan orang Yahudi dan non-Yahudi dan yang meruntuhkan tembok yang memisahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Identitas kita bukan lagi ditentukan oleh suku, oleh kelas sosial ya atau status duniawi. Bukan lagi saya orang Batak atau saya orang Jawa atau saya orang Tionghoa. Bukan lagi aku orang kaya, aku orang sederhana. Bukan lagi aku hamba Tuhan, aku jemaat biasa, aku jemaat yang luar biasa dan lain sebagainya. Di dalam Kristus Bapak Ibu, kita semua satu identitas. Kita umat Allah, orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, ini sangat cocok Bapak Ibu dengan konteks Indonesia kita Bapak Ibu. Indonesia punya semboyan apa Bapak Ibu? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi
satu. Dan di salib Bapak Ibu, Kristus itu sudah lebih menunjukkan itu, lebih dulu menunjukkan itu bahwa perbedaan itu bukan jadi alasan perpecahan, ya, melainkan kesempatan untuk bersatu di dalam kasih Allah Bapak Ibu. Ya, kalau di Golgota kita dipersatukan sebagai umat Allah, maka di Indonesia kita dipanggil untuk hidup dalam semangat itu, menghargai perbedaan, kita meruntuhkan tembok pemisah, kita menjadi saksi. Ya Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus di tengah yang sangat-sangat majemuk ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa identitas baru itu selalu diikuti dengan misi yang baru. Kita bukan hanya penerima damai, tapi juga kita adalah pembawa damai. Kita dipanggil untuk membawa kasih Kristus ke tengah masyarakat, bahkan ke tanah air kita tercinta. Nah Bapak Ibu, saya mengutip dari Spurgeon punya kutipan kutipannya Spurgeon, God's love for others does not stop at the border, neither should ours. Kasih Allah itu Bapak Ibu sudah masuk ke hati kita, maka kasih itu harus mengalir tanpa batas, menembus tembok perbedaan, menjangkau siapa saja yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Nah Bapak Ibu ingat, kita adalah ciptaan yang baru Bapak Ibu, identitas kita berubah, tidak hanya berubah tapi diberikan juga misi, ya, untuk membawa damai dan kasih itu. Mulailah Bapak Ibu untuk tinggalkan kebiasaan lama kita. Mungkin kita sering menghakimi, kita tidak jujur, kita mudah tersinggung, dan ada banyak hal mungkin kebiasaan lama kita Bapak Ibu. Kalau ada yang bertengkar atau konflik Bapak Ibu, jangan ikut panas, cobalah jadi penengah yang baik Bapak Ibu. Jangan ikut berkomentar untuk untuk menjadi pemecah. Atau sebelum kita keluar membawa damai, coba bagaimana damai itu ada di rumah kita Bapak Ibu. Ya, bikinlah momen 10 menit bersama keluarga, kita berdoa, kita baca firman Tuhan sama-sama, atau kita saling bertanya apa yang bisa saya bantu besok, atau bagaimana harimu hari ini Bapak Ibu. Atau kita juga bisa misalnya memilih satu keluarga atau satu anak yang bisa kita bantu Bapak Ibu untuk sekolah, mungkin kebutuhan dasar mereka dan lain sebagainya. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah Bapak Ibu, perjalanan dari Golgota ke Indonesia adalah perjalanan yang membawa karya keselamatan Kristus itu ke setiap sudut bangsa ini. Identitas baru kita adalah anugerah, misi baru kita adalah tanggung jawab. Nah setelah kita diingatkan akan hal ini Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apa tugas kita sebagai gereja? Ya, ini poin kedua kita Bapak Ibu, gereja hadir dan berdampak. Nah Bapak Ibu, minggu lalu kita diingatkan kembali atau kebaikan Tuhan untuk gereja kita. Bapak Ibu bisa bayangkan 97 tahun Bapak Ibu, ya Tuhan pelihara gereja ini. Dari zaman-zaman pendiri gereja sampai hari ini kalau dipikir-pikir Bapak Ibu ya, tidak semua organisasi atau komunitas itu bisa bertahan selama itu. 97 tahun Bapak Ibu, sebentar lagi 100 tahun. Tapi gereja ini bertahan Bapak Ibu bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya hamba Tuhan, jemaat, mungkin majelis dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan yang setia, ya Dia yang memanggil, Dia juga yang memelihara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, gereja ini berdiri di tengah masyarakat ini itu juga jadi saksi Bapak Ibu bahwa Allah itu setia. Amin Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu saya jadi ingat seperti cerita tentang pohon tua ya di tengah kampung. Pohon ini sudah ada sejak kakek nenek ini kecil Bapak Ibu. Dulu rindang, akarnya kuat, banyak orang berteduh di bawah sana. Ya saya enggak tahu di Makassar ada seperti ini ya Bapak Ibu. Anak-anak main ya, bapak-bapak ngobrol, ada yang jualan. Bahkan orang sangat menikmati pohon itu Bapak Ibu. Pokoknya sangat bermanfaat sekali. Tapi seiring waktu Bapak Ibu, pohon itu mulai jarang didatangi orang, mulai kering, daun-daunnya sudah rontok berjatuhan, dulu ramai sekarang sepi. Pohonnya masih berdiri Bapak Ibu, tapi tidak banyak orang yang merasa terbantu lagi atau menikmati pohon itu. Nah Bapak Ibu, kadang gereja bisa seperti pohon itu.
ya, berdiri lama, punya sejarah yang panjang. Tapi kalau tidak hati-hati Bapak Ibu, kita cuma ada tapi tidak berdampak. Nah, padahal Tuhan mau gereja kita itu ya seperti pohon yang terus rindang Bapak Ibu. Kita memberi keteduhan, kita menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ada di tengah kota ini Bapak Ibu ya. 97 tahun Tuhan pelihara gereja kita. Pertanyaannya, kita mau jadi gereja yang sekedar ada atau gereja yang hadir dan berdampak. Nah Bapak Ibu Saudara, di luar sana ada banyak suara-suara yang bertanya, apa sih artinya kehadiran gereja ini buat masyarakat? Ya, itu pertanyaan yang berat Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh tutup telinga dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah Bapak Ibu, seorang teolog yang rela mati demi imannya pernah berkata begini, gereja hanya benar-benar menjadi gereja ketika ia ada untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang banyak orang itu pertanyakan, ya mulai pertanyakan dan banyak orang merasa gereja itu kehilangan relevansi. Artinya apa Bapak Ibu, gereja itu mulai kehilangan pengaruhnya dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitar. Nah Bapak Ibu, bukan karena Injil itu kehilangan kuasa Bapak Ibu, bukan. Tapi kadang kita sebagai tubuh Kristus itu lebih sibuk dengan urusan di dalam gereja. Ya, sementara dulu di dunia di luar sana, orang-orang di luar sana itu menjerit, mereka mencari jawaban. Nah Bapak Ibu, disinilah kita diingatkan akan panggilan yang datang dari Golgota Bapak Ibu. Di salib, Yesus bukan cuma kasih kita keselamatan, ya, tapi juga kasih kita tugas. Di 2 Korintus 5 ayat 18 tadi katakan, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Bapak Ibu. Artinya apa? Kita bukan hanya orang yang sudah didamaikan dengan Allah, tapi kita juga diutus untuk menjadi pembawa damai. Nah Bapak Ibu, kita diminta hadir di tengah dunia yang sedang penuh luka. Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu, ada ketidakadilan, ada kebingungan, tapi kita diminta hadir untuk membawa kabar baik itu dan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu, Yesus juga jelas-jelas bilang di dalam Matius pasal 5 ayat 15 dan 16 sampai 16, kalau kita ini garam dunia, kita ini adalah terang dunia. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya, pernah tidak Bapak Ibu itu makan bakso atau mie ayam ya yang lupa dikasih garam? Ya pasti rasanya tawar ya Bapak Ibu, hambar. Padahal semua bahannya lengkap, pokoknya semua sudah tersedia. Tapi rasanya tuh tidak sampai di lidah kita Bapak Ibu, tidak mendarat dengan baik di lidah kita. Nah begitu juga Bapak Ibu hidup tanpa kehadiran orang percaya yang benar-benar hidup sebagai garam. Masyarakat, orang-orang di sekitar kita mungkin juga kehilangan rasa kasih, kehilangan rasa keadilan, kehilangan pengharapan. Ya atau bayangkan Bapak Ibu, pas mati lampu malam-malam ya, gelap, kemudian kita cari lilin atau lampu senter. Dan kemudian kita nyalakan Bapak Ibu, walaupun kecil, terang itu bikin kita lega ya Bapak Ibu, setidaknya bisa menerangi kita. Kita bisa lihat jalan, kita bisa lebih tenang. Begitu juga Bapak Ibu, kehadiran gereja di tengah masyarakat harusnya jadi sumber terang, memberikan kita arah, membawa rasa aman pada orang-orang di sekitar kita. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau garamnya cuma numpuk di toples, tersimpan di toples, ya tidak akan mengasinkan makanan. Betul ya Bapak Ibu? Kalau lampunya cuma dinyalakan di dalam gudang dan kita bawa ke ruangan gelap, ya orang tidak kebagian terang lah ya Bapak Ibu. Nah gereja Bapak Ibu bisa saja punya Alkitab, bisa punya mimbar, bisa punya kursi yang enak, bahkan gereja kita punya sejarah 97 tahun. Tapi Bapak Ibu, kalau kita hanya nyaman di dalam tembok gereja, kita sama saja kayak garam di toples dan lampu di bawah ember yang tidak dapat merasakan dan melihat terang itu. Ada tapi tidak terasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, dari Golgota Tuhan mau kita tidak cuma hadir,
di papan nama gereja, tapi kita hadir di hati masyarakat. Orang-orang di sekitar kita lewat apa Bapak Ibu? Perbuatan nyata kita Bapak Ibu. Bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi juga jadi berkat dari Senin sampai Sabtu. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mau jadi garam dan terang, langkahnya apa? Apa yang kita mau buat Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, mulailah dari lingkungan terdekat kita. Ya, kadang kita pikir untuk berdampak itu mungkin harus buat sesuatu yang besar atau kita bikin acara yang besar atau proyek yang mahal. Padahal Tuhan Bapak Ibu bisa pakai hal-hal yang sederhana. Ya, senyum tulus kita kepada tetangga yang lagi susah, bantu anak-anak belajar, jenguk orang yang sakit, yang sedang berduka, mungkin kita mendengarkan curahan hati rekan kita, teman-teman kita yang lagi down. Itu semua adalah pelayanan pendamaian Bapak Ibu, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita peka pada lingkungan di sekitar kita. Kita peka pada orang-orang di sekitar kita. Jangan tunggu orang datang ke gereja Bapak Ibu baru kita layani. Ya, kita harus datang ke mereka. Seperti Yesus, dia tidak tunggu orang berdosa datang cari dia. Tidak Bapak Ibu, tapi dia datang untuk menghampiri mereka. Itulah kita semua. Dan mari kita libatkan diri kita Bapak Ibu dalam kehidupan sosial. Nah Bapak Ibu, kalau kita lakukan ini, saya yakin gereja kita bukan cuma dikenal karena berdiri selama 97 tahun, tapi karena kita benar-benar menjadi garam yang mengasinkan, terang yang menerangi, dan saluran damai dari Golgota mengalir ke Indonesia, bahkan ke daerah kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita keluar dari tembok ini dan biarkan hidup kita itu jadi jawaban bagi jeritan dunia saat ini Bapak Ibu. Nah, puji Tuhannya Bapak Ibu, kita tidak mulai dari nol lagi ya Bapak Ibu. Kita sudah punya apa? Punya klinik. Kita sudah punya sekolah Zion. Nah, ini tanda bahwa gereja puji Tuhan masih ada, masih peduli. Bukan cuma hal rohani Bapak Ibu, ya, bukan cuma hal rohani, tapi juga kebutuhan jasmani dan pendidikan itu ada. Nah Bapak Ibu, saya pernah visitasi ke rumah anak-anak sekolah, karena kebetulan saya di sekolah Bapak Ibu, visitasi untuk memberikan bantuan dan juga untuk lihat kondisi anak-anak yang dibantu selama di gereja selama ini Bapak Ibu. Datang ke sana Bapak Ibu, jujur saya tidak kuat. Ya, maksudnya orang tua itu ada yang berjuang untuk bayar uang sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada yang keluarga betul-betul susah, dia bilang, "Miss, doakan." Ya, usaha saya memang lagi ini bertahun-tahun Bapak Ibu, tapi anaknya masih bertahan di sekolah. Kita usahakan. Dan orang tua bingung cari uang dan banyak hal Bapak Ibu. Dan anak-anak itu harus mengerti kondisi orang tua. Nah itu yang kadang kami kasihan karena secara psikologis mereka terganggu. Ya, uang sekolah tidak dibayar, tapi itu juga harus tanggung jawab orang tua dan banyak hal Bapak Ibu. Ya, dan saya tahu betul Bapak Ibu artinya bantuan itu. Karena saya juga dulu pernah jadi siswa yang dibantu di gereja ini. Dan saya tahu Bapak Ibu, bantuan itu bukan cuma uang sekolah, tapi itu adalah wujud kasih Tuhan melalui gereja ini. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya itu Bapak Ibu ya, maaf. Berapa banyak orang diberkati melalui pelayanan kita, melalui klinik kita. Saya yakin 97 tahun banyak orang diberkati. Dan kebetulan saya di sekolah Bapak Ibu, banyak orang tua terbantu. Mereka bukan jemaat kita, bukan. Puji Tuhan ada anak-anak yang boleh diberkati melalui uang sekolah. Nah Bapak Ibu, kita tidak bisa puas sampai di situ ya. Kita harus tanya ke diri kita masing-masing, kalau saya bagian dari gereja ini, apakah apa yang sudah saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya? Karena gereja itu bukan cuma gedung Bapak Ibu ya, bukan cuma majelis, bukan cuma pengurus. Gereja itu kita semua gereja Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita ini hadir untuk tetangga kita? Bagaimana kita menjadi berkat untuk lingkungan kita? Kalau kita cuma datang tiap minggu, duduk manis, lalu pulang tanpa membawa dampak, ya sama saja Bapak Ibu, kita seperti lampu yang tidak mau
tidak menyala dan tidak menjadi terang bagi orang-orang di sekitar. Ingat Bapak Ibu, gereja juga dipanggil untuk hadir di dalam kehidupan sosial, bukan cuma di spiritual Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus terlibat di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan nyata Bapak Ibu. Kita bisa membantu melalui pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial, bahkan hal-hal kecil. Bersyukur di sini kita ada departemen sosial Bapak Ibu. Ya, kita bisa membantu tetangga kita yang lagi susah, enggak jauh-jauh Bapak Ibu, lihat orang di sekitar kita Bapak Ibu. Dan inilah Injil yang kelihatan. Injil yang bukan cuma diucapkan tapi dihidupi. Bapak Ibu Saudara, 97 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Itu artinya Tuhan sudah memelihara kita melewati masa-masa sulit, perubahan zaman, bahkan tantangan yang kadang kita pikir tidak sanggup untuk kita hadapi Bapak Ibu. Dan semua itu adalah bukti kalau Tuhan kita setia. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan pelihara kita bukan supaya kita nyaman di kursi gereja kita Bapak Ibu, tapi supaya kita nih bergerak. Dari Golgota, kasih dan misi Kristus itu mengalir. Dan hari ini Tuhan mau kasih itu mengalir melalui kita Bapak Ibu. Menyentuh keluarga kita, menyentuh tetangga kita, menyentuh bangsa kita hari ini Bapak Ibu. Kalau hari ini ada orang bertanya, apa gunanya gereja 97 tahun ada di sini? Biar jawabannya bukan cuma dari kata-kata Bapak Ibu, tapi dari hidup kita. Dari cara kita melayani, dari cara kita mengasihi, dari cara kita hadir di tengah masyarakat. Mari Bapak Ibu, kita tinggalkan kebiasaan puas kita yang hanya duduk di hari Minggu, kita dengar khotbah yang sangat bagus pada hari Minggu. Kalau Yesus tidak berkata Bapak Ibu, pergilah ke gereja setiap minggu saja. Tidak Bapak Ibu, tapi dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan dia juga berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Mari Bapak Ibu kita bawa salib itu keluar, bawa terang itu masuk ke tempat-tempat yang gelap, bawa rasa itu ke tempat-tempat yang tawar. Mungkin kita tidak bisa langsung menjangkau Indonesia seluruhnya, tapi kita bisa menjangkau tetangga kita yang sedang sakit. Kita bisa menolong anak yang putus sekolah, kita bisa membantu orang yang sedang berduka, menghibur mereka. Dan saat kita melakukannya, kita sedang membawa kasih dari Golgota ke Indonesia, satu jiwa demi satu jiwa. Karena kalau Golgota cuma berhenti di hati kita Bapak Ibu, dunia tidak akan pernah merasakan kasih Allah. Tapi kalau Golgota mengalir melalui kita, Indonesia akan lihat Yesus yang hidup melalui hidup Bapak Ibu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, dari Golgota ke Indonesia. Bapak Ibu sekali lagi, salib Kristus tidak boleh berhenti jadi hiasan kalung kita, jadi pajangan di rumah, atau jadi logo gedung gereja. Salib Kristus harus jadi gaya hidup kita setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya Yesus sekarang ada di dunia, kemudian dia jalan keliling ke kampung-kampung di Indonesia, kemudian dia lewat di gang yang sempit, dia lihat anak-anak yang putus sekolah. Waktu dia berjalan di pinggir kali, dia lihat sampah yang menggunung dan bau yang menyengat. Kemudian mungkin waktu dia berjalan, dia lagi lihat ibu-ibu, Bapak Ibu yang bekerja dari pagi sampai malam demi sesuap nasi tapi tetap kekurangan. Kemudian waktu dia berjalan lagi, dia lihat orang-orang yang duduk di pojok rumah, menangis karena kehilangan orang yang dikasihi. Dia melihat lagi korupsi yang merajalela, ketidakadilan dibiarkan. Lalu Yesus menatap kita dan bertanya, kamu bilang aku hidup di dalammu, tapi di mana kasihku untuk orang-orang ini? Di mana kasihku untuk negeri ini? Bapak Ibu, Yesus tidak mati di Golgota hanya supaya kita selamat masuk surga. Ia mati supaya kerajaan kasih-Nya dimulai di bumi di Indonesia. Salib bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tapi tentang pembaruan dunia kita. Gereja harus membawa kasih Kristus itu kemana Bapak Ibu? Ke keluarga, suami istri Bapak Ibu yang sedang konflik, ayo saling mengampuni. Anak-anak hormati dan taati orang tuamu, ayo keluarga kita berdoa bersama. Kalau kita di sekolah dan di kampus anak-anakku, jadilah terang yang menginspirasi teman-temanmu. Kalau kita di tempat
tempat kerja, jadilah teladan yang jujur dan setia. Kalau kita ada di komunitas atau di lingkungan kita, Bapak Ibu, jadilah penggerak harapan, bukan pengeluh. Jangan cuma tanya Bapak Ibu, apa program gereja? Tapi tanya, apa peran saya sebagai gereja? Banyak orang tunggu program gereja Bapak Ibu, tanpa sadar kalau gereja itu bukan hanya bicara soal gedung. Tapi gereja itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah ditebus, itulah kita semua. Setiap kita adalah perpanjangan dari kasih Kristus. Kita tidak bisa terus melempar tanggung jawab ini ke gereja Bapak Ibu. Dari Golgota, Yesus turun ke hati kita. Sekarang kasih-Nya harus terus mengalir ke bangsa kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah Indonesia sekaligus Bapak Ibu, tapi kita bisa mulai dari satu orang, dari satu tindakan, dari satu langkah kita setiap hari. Karena setiap kali kasih Kristus nyata lewat kita Bapak Ibu, kerajaan Allah sedang bergerak di Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. 80 tahun lalu para pahlawan kita itu berdiri dengan berani. Bahkan berani mati supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan. Tapi ada satu pribadi yang bukan hanya berani mati, tapi benar-benar mati. Bukan demi satu negara, tapi demi seluruh umat manusia. Dialah Yesus, sang pahlawan dari Golgota. Para pahlawan Indonesia mengangkat senjata. Yesus mengangkat salib. Para pejuang Indonesia teriak, "Merdeka!" Yesus berseru, "Sudah selesai." Dan dari seruan itu Bapak Ibu lahirlah kemerdekaan sejati. Bukan dari penjajahan kolonial, tapi dari penjajahan dosa, ego, dan ketidakpedulian. Dan kalau kita melihat bendera merah putih Bapak Ibu, kita diingatkan darah dan tulang para pahlawan. Merah adalah darah dan putih jiwa yang suci. Tapi ketika kita melihat salib Bapak Ibu, kita diingatkan akan darah anak domba dan kita yang dikuduskan. Merah karena pengorbanannya, putih karena kasih-Nya yang menyucikan. Bendera merah putih hanya berkibar di Indonesia Bapak Ibu, tapi salib Kristus berkibar di hati setiap orang percaya di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hari ini bukan hanya perayaan bendera dan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia. Hari ini adalah panggilan untuk gereja Tuhan bangkit, hadir dan membawa kasih Kristus itu dari Golgota ke Indonesia. Dan kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, banyak dari kita terlalu sibuk dengan hidup sendiri sampai lupa ada dunia yang terluka di luar sana. Ada anak-anak yang malam ini tidur tanpa makan. Ada orang tua yang putus asa karena tidak tahu bayar uang sekolah anaknya. Ada tetangga yang kelihatan baik-baik saja tapi menangis diam-diam karena beban hidup yang terlalu berat. Dan Yesus mati di Golgota Bapak Ibu menatap kita dan berkata, "Kalau benar aku hidup dalammu, di mana kasihku untuk mereka? Di mana tanganku yang harusnya menjangkau mereka melalui hidupmu? Di mana kakiku yang harusnya melangkah membawa pengharapan ke mereka?" Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa lagi nyaman jadi orang Kristen yang hanya duduk di bangku gereja, kita nyanyi lalu pulang tanpa peduli. Kasih Kristus itu bukan cuma untuk diingat, tapi untuk dibagikan. Kalau kita diam, dunia ini tetap gelap. Kalau kita acuh, tangisan itu tetap terdengar tanpa jawaban. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita membuka mata kita. Mereka ada di sekitar kita Bapak Ibu. Mereka lapar. Mereka bukan hanya lapar roti Bapak Ibu, tapi mereka lapar akan kasih yang sejati. Mereka haus Bapak Ibu, tapi bukan hanya haus air. Mereka haus akan pengampunan dan pengharapan. Dan satu-satunya jawaban adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak butuh gereja yang hebat.
Mereka perlukan tubuh Kristus yang hadir. Mereka tidak butuh teori iman. Mereka perlukan tangan yang menyentuh, hati yang terbuka, dan kaki yang mau melangkah. Yesus memanggil kita hari ini Bapak Ibu. Pergilah, bawalah kasih-Ku karena mereka perlukan Aku. Mereka memerlukan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini sebagai pengingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi terangnya.